Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat beraktivitas. Di sini kita akan belajar pelajaran Al-Qur'an Hadis untuk kelas 4. Ya, mari kita buka pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kali ini akan belajar pelajaran yang keenam, yaitu materinya tentang hadis tentang takwa. Apa sih takwa itu? Ya, di sini takwa menurut bahasa artinya takut. Nah, sedangkan menurut istilah, takwa artinya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi, takwa itu adalah sebagai satu ungkapan rasa takut, rasa tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada hadis yang menjelaskan tentang takwa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Ya. Yang artinya ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, wa atbi'is sayyi'ata, dan iringilah kejahatan itu hasanata, dengan kebaikan, tamhuha, karena kebaikan itu akan menghapus kejahatan, wa khaliqin nasa, dan bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, itu tadi hadis atau sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan takwa. Ya, yaitu bertakwa kepada Allah, harus di mana kita berada tetap kita bertakwa. Jadi, perilaku orang yang bertakwa itu senantiasa takwa, tawadu, qanaah, dan waro. Ya, apa itu tawadu? Tawadu artinya selalu tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah. Itu tawadu dari kata takwa, tawadu, yaitu selalu tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah. Melaksanakan sholat, puasa, zakat, itu perintah Allah, maka kita harus selalu tunduk dan patuh, jangan sampai membangkang. Kemudian selanjutnya yaitu kotak. Nah, ko-nya adalah qanaah. Apa itu yang dimaksud qanaah? Qanaah yaitu menerima apa adanya, tidak suka mengeluh, dan tidak suka menginginkan sesuatu yang berlebih. Itu namanya qanaah. Nah, jadi menerima apa yang sudah dikasih oleh Allah, itu kita harus diterima dengan lapang dada, dan tidak boleh mengeluh dan tidak boleh meminta yang berlebihan. Itulah namanya qanaah, sifat dalam ketakwaan. Kemudian yang terakhir takwa, yaitu waro. Apa sifat waro itu? Sifat waro yaitu orang yang takwa selalu bersih dan lurus dalam perilakunya, beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ingin dipuji atau disanjung orang lain. Jadi waro adalah selalu bersifat murni hanya untuk kepada Allah, tidak ada sifat-sifat yang lain, tidak ada keinginan yang lain, pengen dilihat orang, pengen dipuji. Nah, itu pengertian dari wara' dan takwa.
Kemudian isi kandungan hadis tentang takwa ada 3. Yang pertama, takwa dan rasa takut kepada Allah harus ditanamkan pada diri kita dimanapun kita berada. Dalam keadaan sepi, dalam keadaan rame, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, maka kita harus selalu bertakwa. Kemudian yang kedua, jika kita melakukan keburukan atau kejahatan atau kejelekan, maka hendaklah kita segera melakukan kebaikan. Nah, di sini Pak Guru sering memberi contoh, jika ada anak yang nakal, maka dihapus kenakalannya itu dengan apa? Dengan istighfar. Ayo, ada yang menulis istighfar, ada mengucapkan istighfar. Nah, seperti itu juga salah satu perilaku menghapus kejelekan dengan melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga yaitu ajaklah berakhlak mulia. Ya, kita berakhlak kepada manusia, kepada siapapun, maka dengan akhlak yang baik, jangan menjadi akhlak yang buruk. Ya, berakhlak yang baik itu yaitu berperilaku yang sopan, yang santun. Salah satunya seperti itu dalam penerapan berakhlak yang baik kepada semua manusia, bukan hanya kepada orang yang lebih tua, tapi juga kepada orang yang lebih kecil, dan semuanya harus berakhlak yang mulia. Ya, cukup sekian dari Pak Guru. Untuk penjelasannya bisa dibaca sendiri dalam buku paket Al-Quran Hadis. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.